Ini adalah trik jalan-jalan murah dari Surabaya menuju ke Pasuruan menggunakan kereta api. Cukup membayar Rp6.000 saja, kita bisa menikmati perjalanan sekitar 2 jam. Kereta api yang digunakan adalah KA Komuter Surabaya Pasuruan yang biasa disingkat Komuter Supas. Ada 3 pemberangkatan dari Surabaya dan 3 dari Pasuruan, jadi ada 6 kali dalam sehari. KA ini berangkat dari stasiun Surabaya Kota dan tujuan akhirnya adalah stasiun Pasuruan. Armada yang digunakan adalah berupa 1 lokomotif yang menarik 4 kereta kelas ekonomi Kemenhub dan 1 kereta genset atau pembangkit. Namun hari ini saya tidak berangkat dari Surabaya Kota, tapi stasiun Wonokromo. Tiket sudah bisa dibeli H-7 keberangkatan melalui aplikasi KAI Akses. Untuk pembayarannya, saya memakai dompet digital ya, karena untuk KA lokal ini belum bisa melalui M-Banking. Dalam perjalanannya, kereta api ini harus banyak mengalah, baik kepada sesama kereta lokal, kereta jarak jauh, bahkan kereta barat. Seperti apa perjalanannya? Simak perjalanan saya. Kondisi stasiun sudah cukup ramai. Maklum saja, di pagi hari banyak keberangkatan kereta dari sini, terutama KA lokal. Misalnya saja KA Penataran ini. Tidak lama kemudian, kereta kita sudah tiba. Wah, ternyata lokomotif yang berdinas adalah lokomotif langka. CC-01 hidung miring satu-satunya di tanah Jawa saat ini. Di kereta, kita bertemu dengan seorang teman pencinta kereta api, Mas Riki. Kita masuk. Mana? Sini ya? Oke. Oke, baiklah teman-teman, selamat pagi. Tadi kita sudah siap-siap di stasiun Wonokromo. Hari ini kita melakukan perjalanan ke Pasuruan, naik ke lokal Pasuruan. Di sini saya bersama Nyonya Mas Riki. YouTube-nya Riki Relevance Official. Yang sering hunting juga kemarin, bareng-bareng kita hunting panoramik ya Mas ya? Panoramik, betul. Oke, sudah dimulai ya. Pukul 11.51 kita berangkat dari stasiun Wonokromo. Pemberhentian pertama di stasiun Waru. Pukul 11.59 atau sekitar 9 menit saja tiba di stasiun Waru. Kita bersilang dengan kereta api apa ini? Arjuno. Jadi keblongan ya, karena kita nggak hafal jadwal silangannya di Waru ini, ternyata ketemu dengan Arjuno. Tapi ngomong soal rangkaian kereta api lokal Pasuruan ini, biasanya sih umumnya dia pakai KRDI produksi Inka yang hijau itu, tapi karena kurang rangkaian, kurang sarana di Sidotopo, jadi dia memakai rangkaian darurat berupa kereta ekonomi K3 Kemenhub, ditarik loko. Katanya sih rangkaian darurat tapi permanen karena udah fix setiap hari pakai ini. Pukul 12.04 berangkat dari stasiun Waru atau berhenti sekitar 5 menit tadi bersilang dengan kereta api Arjuno dari Malang tujuan Surabaya Gubeng. Dalam perjalanannya, KA Komuter Supas dari Surabaya Kota berhenti di banyak stasiun, yakni Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, dan Pasuruan. Demikian pula sebaliknya. Namanya saja kereta lokal, tentu banyak berhenti. Namun di balik perjalanan yang cukup lama, kita bisa menikmati aneka pemandangan.
Kita berhenti singkat di 2 stasiun, yakni Waru dan Gedangan. Enak itu kalau dibuat nanti. Pukul 12.10 berhenti di Gedangan. 3 menit saja kita berangkat dari stasiun Gedangan. Nggak capek, nggak kepikiran. Benar-benar keren. Sebelum tiba di Sidoarjo. Di sini, KA Komuter akan menunggu bersilang dengan kereta dari depan. Pukul 12.21 kita berhenti di stasiun Sidoarjo. Kita sampai di stasiun Sidoarjo, ternyata cukup banyak penumpang yang turun di stasiun Sidoarjo. Karena memang tiketnya cukup murah, 6.000 saja sudah sampai Sidoarjo. Sambil menunggu, kita berfoto dulu dengan si lokomotif dinas hari ini. Ini dia loko yang berdinas hari ini, CC2018348. 201 hidung miring satu-satu di Jawa sejauh ini. Inilah dia KA Sri Tanjung, kereta api kelas ekonomi subsidi dari Ketapang di Banyuwangi, tujuan Lempuyangan di Yogyakarta. Pukul 12.43 kita berangkat duluan dibanding KA Sri Tanjung. Tadi kita berhenti cukup lama di stasiun Sidoarjo menunggu kedatangan KA Sri Tanjung karena jalur kita masih memakai jalur tunggal ya, atau single track. KA Sri Tanjung hari ini cukup unik, ditarik loko 201 yang paling sulung, 2017701. Si 201 yang tertua, tapi bukan yang paling awal berdinas ya, karena kalau yang pertama berdinas tuh adiknya kalau nggak salah 20103. Karena 20101 ini pada awal dikirim ke Indonesia, dia rusak dalam pengiriman, terkena boiler, tertimpa boiler di kargo kapal, sehingga dia datang di Indonesia dalam kondisi rusak, sehingga harus diperbaiki sebelum bisa berdinas. Jadi yang paling sulung tapi bukan yang paling awal berdinas. Kita berhenti sejenak di stasiun Tanggulangin. 12.50 kita berhenti di stasiun Tanggulangin. 12.53 berangkat dari stasiun Tanggulangin. Sebentar lagi, setelah ini adalah stasiun Porong. Kita berhenti di Porong cukup lama karena bersilang dengan kereta api Jayabaya dari Malang tujuan Pasar Senen. Salah satu keunikan stasiun Tanggulangin ini adalah setelah stasiun di PJL-nya sini, itu adalah irisan jalan raya dengan rel yang cukup panjang, sehingga seolah-olah kereta jalan di aspal ya kalau dia dari jalan raya. Padahal enggak, kereta tetap jalan di rel, cuma relnya membentang di aspal yang cukup panjang di jalanan, di pertemuan perpotongan sebidang ini. Ini dia PJL Tanggulangin. Dia Tanggul Lumpur Lapindo. Ayo sampai nggak berkali itu aja mau
pukul 12.58 kita berhenti di stasiun Porong. Stasiun yang terletak di dekat Tanggul Lumpur Lapindo. Kita tunggu bersilang kereta api Jayabaya. Ini dia tanggul dari Backride. Kita rekam persiapan persilangan. Suasana stasiun Porong, malah terdengar suara lato-lato nih. Hati-hati jalur 1 dari arah selatan kereta api Jayabaya berjalan langsung lewat jalur 1. Hati-hati dengan jalur 1. Pukul 13.08 kita berangkat dari stasiun Porong. Kereta melaju terus hingga berhenti di stasiun Bangil. Kali ini cukup lama. Pukul 13.21 kita berhenti di satu stasiun terakhir sebelum Pasuruan. Kita berhenti di Bangil. Kita sampai di Bangil, tempat penyimpanan gerbong balas, gerbong Kericak. Di situ ada bekas dipo dan juga bangunan dipo baru dari Kemenhub. Suasana stasiun Bangil cukup banyak penumpang turun. 13.37 kita berangkat dari stasiun Bangil. Berangkat dari Bangil, kita merekam jalur percabangan menuju ke Malang.
Kereta terus melaju hingga akhirnya kita tiba di stasiun Pasuruan. Stasiun alun-alun. Stasiun alun-alun habis. Oh, ada MTT ya. Ada PBR dan SR. Sudah tiba di Pasuruan. Kita keluar dulu nanti sebelum masuk lagi ya. Keluar dari stasiun, kita beristirahat sambil mencari makan siang. Inilah dia stasiun Pasuruan. Kita jalan-jalan bentar nanti sebelum balik lagi, siap-siap boarding. Apa? Cari esa? Kita jajan bakso dulu di depan stasiun Pasuruan. Pas depannya Pasuruan. Kita makan dulu. Mas Riki, lapar mas. Lanjut lagi. Ini dia es campur. Oke, 2:30 kita siap-siap masuk ke stasiun Pasuruan. Sudah di depan stasiun Pasuruan, pukul 2:30, pukul 14.30 kita siap lanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya naik ke lokal Pasuruan. Masih dengan rangkaian sama, lokomotif yang sama, tali yang sama, Rp6.000 saja dibeli di KAI Akses ya. Masih bersama Nyonya Besar, sama Mas Abdi dan Mas Riki. Ini dia rangkaiannya sudah tersedia. Setelah sekitar 1 jam bersantai, kita bersiap berangkat kembali. Ini dia rangkaian hari ini, sama saja kayak tadi ya. Kita kembali memilih rangkaian paling belakang di sini, biar mudah sih kalau ada silang susulnya. Yuk naik sini aja, kasihan tinggi nanti. Waduh, ya Allah. Panas banget ya, ini akhirnya kita dapat udara dingin. Orang ukurnya apa kan? Kita apa kelihatan ya?
Di stasiun Pasuruan, kereta api Sri Tanjung bongkar muat bagasi. Sebelum KA lokal Pasuruan diberangkatkan, kita berhasil merekam kedatangan dan keberangkatan kereta api Sri Tanjung. Stasiun Pasuruan ini walaupun stasiun terhitung bukan stasiun besar, tapi nyaris semua kereta api berhenti ya. Wijaya Kusuma, Belambangan, Sri Tanjung, Logawa, berhenti semua. Jadi ya termasuk stasiun luar biasa ini. Udah kurang dari 3 menit persiapan berangkat dari stasiun Pasuruan. 15.10 kita berangkat dari stasiun Pasuruan. Karena rute pemberhentiannya sama persis dengan ketika berangkat, kita akan lebih banyak fokus pada momen persilangan. Yang pertama di Bangil, kita menunggu KA Logawa. Di stasiun Bangil kita bertemu dengan jalur dari Malang. Karena stasiun Bangil merupakan stasiun percabangan antara kereta api tujuan Malang dan kereta api tujuan Jember. Dia baru saja melintas batas Daop 8 dan Daop 9. Pukul 15.30 kita berhenti di stasiun Bangil. Kita tunggu bersilang dengan kereta api Logawa. Akan datang dan masuk di jalur 2. Kereta api Logawa dalam perjalanan nantinya akan berhenti di stasiun Pasuruan, Raja Sabang. Kereta api Logawa ini tujuan ke stasiun Jember dan dipersilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Bisa berhenti kembali ke dalam bawaan Anda dan pastikan tidak.
Di stasiun Bangil ternyata KA Logawa yang terlebih dahulu diberangkatkan. Setelah berhenti hampir setengah jam, kita siap-siap diberangkatkan dari stasiun Bangil. Pukul 15.54 berangkat dari Bangil. Kemudian ditanggulangin dengan keanggotaan BBM Betmakola. Persiapan berhenti di stasiun Tanggulangin. Pukul 16.17 kita berhenti di stasiun Tanggulangin bersilang dengan keangkutan BBM Betmakola. Berhenti stasiun Tanggulangin bersilang dengan Betmakola. Pukul 16.23 diberangkatkan kembali dari stasiun Tanggulangin. Pukul 16.31 kita berhenti di stasiun Sidoarjo.
Di stasiun Sidoarjo ini, kereta api lokal Pasuruan akan bertemu dengan kereta api Ranggajati. Sebentar lagi masuk. Pukul 16.47 berangkat dari stasiun Sidoarjo. Pukul 17.03 kita berhenti di stasiun Waru. Mas Abdi turun. Sementara saya turun habis ini stasiun Wonokromo. Pukul 17.07 diberangkatkan dari stasiun Waru. Selanjutnya kita siap-siap turun di Wonokromo. Pukul 17.15 atau tepat waktu alias on time, kita tiba di stasiun Wonokromo. Saya harus berpisah dengan Mas Riki. Mas Riki turun di Surabaya Gubeng. Gimana bos? Mantap? Mantap, jajan ya. Nanti nge-trip lagi. Ini komuter Supas berhenti cukup lama karena menunggu disusul kereta api Wijayakusuma. Saya duluan mas bro. Sampai ketemu lagi next trip ya. Oke. Hati-hati. Mas, mari kita ketemu lagi. Yuk.
Baik teman-teman, kita sudah turun. Demikianlah perjalanan dengan kereta api komuter Supas memakai rangkaian darurat, rangkaian ditarik lock berupa kereta ekonomi Kemenhub dengan seat konfigurasi 22. Saya rasa perjalanannya cukup nyaman dengan AC sayangnya kurang dingin di premium, bukan premium ya, di K3 nomor Bontot tadi dekat pembangkit agak panas, jadi agak berkeringat. Tapi depan-depannya tadi agak dingin, jadi bisa jadi masukan ke depannya agar AC-nya lebih merata dinginnya. Sementara dari segi ketepatan waktu, sangat tepat waktu. Dari segi harga tentunya sangat terjangkau, Rp6.000 saja sekali perjalanan ya. Dan keseruan dari perjalanan kereta api komuter Supas ini adalah cukup banyak berhenti dan berhentinya cukup lama ya. Oke, secara umum kereta apinya worth it dengan tiket hanya Rp6.000 saja. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka, silahkan like, share. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan yang paling penting buat kalian belum, subscribe, nyalakan juga notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepur.